Ini kami dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang, jurusan TGSD, sudah melakukan observasi untuk tugas kuliah PKN tentang implementasi komunikasi. Jadi kami izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama mengenai keaktifan dari penduduk kelurahan, seberapa aktif dalam terlibat seperti musyawarah atau kegiatan diskusi di kelurahan secara publik. Jadi aktif sebenarnya kita tiap bulan ada rakor RT di situ biasanya kita musyawarah diskusi keputusan di setiap bulan sekarang di tingkat RT ada pertemuan sendiri di tingkat orang di tingkat RT ada pertemuan sendiri untuk rakor ada sebelum ketua RT dan ketua RW terus letakkan itu cuma kan apa di sosialisasi masalah ngomong. Kemudian bagaimana dari pihak kelurahan sendiri mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang ada di daerah ini? Masalah mufakat mendorongnya ya kita mengajak duduk bersama gitu aja. Ini sudah seharusnya ya keputusan karena ini juga masalah bersama, masalah warga ya kita bicarakan bersama. Mendorongnya ya dengan mengadakan kita memfasilitasi rakor tadi yang tingkat kelurahan. Kalau tingkat RT kan ya RT-nya yang memfasilitasi ya undang-undang warganya. Nanti kalau ada masalah di RT kan kadang dibawa ke rakor yang tingkat. Lalu untuk proses pemilihan kepala kelurahan yang di daerah wilayah itu mekanismenya seperti apa? Kepala kelurahan kalau di sini kan ditunjuk oleh wali kota, jadi bukan lewat pemilihan kayak kepala desa. Makanya di sini disebut lurah, kepala kelurahan, kepala desa. Bantu Mbak Tireka. Saya masih akhirnya orang nongnya Mbak kayak kota Semarang itu. Mau ada batin berumur Ada SK di luar itu. SK ditunjuk. Lalu untuk dari kelurahan sendiri bagaimana cara dalam memastikan bahwa informasi tentang kebijakan, anggaran, dan proyek-proyek lokal itu dapat diakses dengan Kita salah satunya kalau yang langsung ya rakor itu sudah membahas semuanya. Kemudian kita juga ada grup namanya grup keluarga ya isinya PMK, PMK, PKK, KK. Di grup itu ada informasi apapun belajar di situ. Semuanya cepat. Masa. kelurahannya memfasilitasi Ya, balik dari warga, dari kelurahan, bahasa itu. Terus menambahkan bedanya di akhir tahun serentak. Serentak itu nanti kita melaporkan atau menyampaikan hasil yang telah dilaksanakan di tahun ini. Tahun ini belum tidak tapi serentak kita laporkan dan sudah berjalan apa. Terus keserentak juga membahas untuk tahun 2024 Perencanaan tentang musyawarah perencanaan untuk bisa tetapi oleh masyarakat. Kemudian apakah terdapat saluran komunikasi resmi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat? ya terus grup keluarga Dari aplikasi WhatsApp. aplikasi Jalan ada Kemudian, bagaimana kelurahan memastikan keterlibatan kelompok minoritas dalam proses pengambilan keputusan? minoritas kita kok nggak ada misalnya dalam agama gitu ya kita tidak ada masalah maksudnya tadi kenapa Bagaimana dari pihak kelurahan dalam memastikan keterlibatan kelompok minoritas dalam proses pengambilan keputusan dalam musyawarah?
Karena kalau di isunya di pemerintahan kan yang dikedepankan kan wanita dan perempuan dan anak-anak gitu. Yang akhir-akhir ini kita dia ikut berperan dalam kegiatan, ikut mengambil keputusan semua. Kalau isunya agama atau suku apa pendatang atau tidak itu tidak diambil, maksudnya tidak ada masalah. Kalau sudah warga ya haknya sama. Salah satu contoh, karena mayoritas Islam ya, hanya itu masyarakat atau apa, ya haknya sama. Kita tidak membedakan. Ya hak yang sama, usul atau mayoritas Islam. Cuma kalau di perempuan dan anak itu memang dari pemerintah sendiri kita ada program supaya kesetaraan ini dan anak-anak itu kan haknya supaya lebih diperhatikan. Kemudian apakah ada inisiatif khusus untuk memastikan suara semua warga itu bisa didengar? Inisiatif Ya, kalau dari yang musrembang itu juga ada nanti musrembang tingkat R. Jadi usulan apa bisa disalurkan lewat musrembang RW itu, kemudian nanti baru di tingkat mereka nanti disampaikan. Lalu sekiranya bagaimana kan semua anggota bebas diimplementasikan di sekolah? Ya tadi itu yang disampaikan. Jadi setiap akhir tahun kita ada laporan hasil-hasil yang sudah program yang kita laksanakan, kita laporkan di depan warga. Kemudian juga merencanakan rencana pembangunan yang akan datang. Jadi ada tugas khususnya itu, jadi bisa mengawasi semua pencapaiannya, pencapaian kita lakukan. Lalu apakah terdapat forum atau mekanisme untuk mengatasi seperti informasi atau pertanyaan masyarakat terkait tindakan dari pemerintah lokal? Jalur itu mas. Jadi lapor itu Kadang dari RT langsung ya ke pihak pemerintah luar bisa lewat grup itu biasanya. Beberapa kasus atau laporan kita sampah nggak kita lewat kota ya. Nanti dari kota itu kita langsung kita tidak lanjut. Itu apa Pak? Itu apa? Kalau yang offline itu ada nggak Pak? Offline ya langsung toh. Iya. Langsung datang ke sini ada. saya melalui tingkat RT ada dengan RW sama saran coba. Bagaimana hak asasi manusia dihormati dan diintegrasikan dalam kebijakan dan praktik pemerintah kelurahan? Pertanyaan itu terlalu lama ya. Hak asasi manusia itu kan gimana mengatakannya ya? Kita jalannya seperti itu ya. Tidak melanggar HAM lah ininya. Nggak mungkin lah. Lingkup kelurahan melanggar apa HAM-nya? Nggak ada masalah itu. Jadi tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Mungkin aku ya kayak Sarah apa ya. Nggak pernah ada masalah. Diskriminasi. Nggak. Lalu, apakah terdapat pelatihan atau pendidikan tentang HAM bagi staf pemerintah dan masyarakat? Oh, sebenarnya kalau kelurahan sendiri tidak ada. Kalau dulu kayak pernah ada. Jadi kalau dari yang Instansi lain. instansi lain tingkat-tingkat seperti itu. Diklat ada tentang hukum atau apa dulu. Untuk kaos putih kan ya. Tapi untuk kelurahan sendiri tidak ada bagus.
karena kita nggak ada prioritas. Biasanya pelatihan seperti itu kalau dari lembaga lain, lembaga mana saja Pak? Dulu itu Kementerian Hukum dan HAM nah kalau saya lupa ya, dan soalnya yang ikut dulu itu rumahnya sebentar itu. Lalu bagaimana Pertanyaan cukup ini Pak? Pertanyaannya ada yang mirip gini Pak, saya foto dulu. garam ujian. Ini cobain bu, cobain gentan nanti ngomong. Fotonya Sudah habis bertanya. ini ada tinggal dua lagi Pak. dan Sekiranya apakah terdapat inisiatif pendidikan politik di kelurahan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan tanggung jawab mereka? Itu malah beberapa kali kalau itu ada dari dewan biasanya. contohnya kalau seperti itu dari lembaga PMK. Contohnya yang akan kita laksanakan itu tentang sosialisasi politik. Ya, Itu narasumbernya dari dewan dan dari BPS-nya juga. tentang netralitas, tentang gimana kamu memilih wakil rakyat, kayak di DPRD kita semua. Pertanyaan terakhir Pak, bagaimana Alhamdulillah. bagaimana cara atau kiat-kiat kelurahan dalam mendukung pendidikan politik kelompok masyarakat? Bisa saja. Kegiatannya ya kita tidak kegiatan dari lembaga PMK itu kan mungkin temanya kita ambil karena menjelang pemilu, sosialisasi apa itu. Tapi juga kalau pas dengan momen apa gitu kita ambil yang selaras dengan keadaan yang kita tahu itu, jadi bisa memberi wawasan kepada masyarakat tentang politik atau hak asasi manusia dan sebagainya. Jadi hanya MPK itu saja ya Pak? Atau mungkin ada kegiatan yang lain? Sejauh ini sih ya dari LKMK itu. Kalau lembaga lain kan, kalau FKK ini kan kesehatan, PKK tentang gizi dan keamanan. Jadi memang yang cocok di LKMK. Berarti kadang-kadang setiap pemilu itu setiap pemilu sebelum pemilu diadakan dari LPMK. Kebetulan saya baru pas di tahun ini kalau 2004 ada pemilu, jadi kan 2023 nya kita sosialisasi lagi. Ini kami dari BPS jurusan istilahnya tugas konsultasi yang tujuannya itu mengimplementasi tentang demokrasi di lingkungan sekarang ini Pak. Nah, tujuan kami di sini untuk memenuhi mata kuliah kehidupan kewarganegaraan. Jadi di sini kami di sini mewawancarai untuk mengajukan pertanyaan pertama. Ya. Yang pertama itu, dari partisipasi penduduk di RT di sini. Di RW 4 ini ada kegiatan yang seperti kegiatan kebersamaan itu seperti apa Pak partisipasi? Bersama dalam arti kerja bakti atau sosial atau gimana? Kalau untuk sosial masih gak berubah. Karena di sini kan teman-teman terutama muda-mudanya kita sama kita itu apa pembangunan musola masih jembatan jalan masih kerjaan. Nah, untuk kerja bakti per RT per RW ya kerjanya. Cuman kalau untuk kerja bakti nggak maksimal karena berkaitan dengan berkaitan mati. Jadi kalau misalkan dalam perencanaan program misal kalau Mbak juga itu masih ada. partisipasinya tinggi. Ini masih sangat tinggi, masih di sangat tinggi. Kalau untuk petugasan pasti ada mas, daftar pasti ada. Nah, tapi ya tidak semua RT mengadakan, cuman pasti ada. Kita ini kalau dia kata lomba biasanya per RT per RW tidak ada satu punya kalau per RT yang ada satu tidak ada.
masih ada atau saya mungkin Kan itu tadi antusiasnya masih tinggi ya Kak. Nah dari RT atau RW sendiri itu ada atau enggak kegiatan yang mungkin bisa membuat masyarakat setempat itu memiliki rasa yang partisipasi yang tetap. Partisipasi itu masih tetap ada kegiatan yang bisa menekankan kalau 17-an masih Mbak. Misal aku kan setiap sebelum 11 ya, itu 1 minggu itu udah ada kegiatan lomba-lomba bersih-bersih buat cap-cap itu kapura-kapura, atau mungkin yang belum punya pos bikin pos masih. kemudian ke pemilihan ketua RT atau RW itu mekanismenya seperti apa sih? Nah, ketua RT itu yang memilih tuh rakyat warga. Di samping itu kan ada kandidat berapa yang mau dicalonkan. Nah, itu RW kan ini ya. Itu untuk antusias untuk jadi RT belum tinggi. Sadar sendiri. Misalkan kalau di tempat lain ada yang pengen jadi RT, pengen jadi RT, kalau di RW kan enggak. Kalau siapa yang mau kita calonkan. Ada malah kayak terpaksa. Tapi dengan berjalannya waktu bisa berubah. Karena gini Mbak, kalau untuk jadi RT kan langsung terjun ke masyarakat langsung. Nah itu yang menjadi masalah, kenapa nggak mau jadi RT atau nggak menginginkan jadi RT itu karena omongan warga ini kan banyak apa itu ya, apa RT kan kurang. Nah untuk RW itu yang mengangkat atau yang memberi amanah kepada RT itu menilai biasanya dari warga yang atau lingkungan juga terus jadi maksudnya juga ada kandidat biasanya itu RT kandidat satu. Nah kemarin saya berjalan sebagai sekretaris terus RT-nya udah purna, terus KRT ada lembaga RT saya yang suruh lanjut. Tapi saya kan menolak dulu kalau ada yang minta kenapa saya Pak RT masih satu RT satu, tapi nggak ada yang nyawain RT satu RT memang saya yang terus lanjut itu. Saya berjalan 4 tahun sebelumnya sebentar. Menurut Bapak itu prinsip-prinsip demokrasi di lingkungan di sini itu masih kuat atau mulai memudar? Nah untuk perkembangan zaman ya sih mudah karena gimana ya, karena itu bahkan katakanlah dari 2002 sekarang sama dulu itu beda. Kalau orang sebelum kan sosialnya terus untuk berguyup rukun itu sangat baik dulu. Sekarang kan kayak gitu semua pada main kita satu RT satu ikan ada yang kenal, tapi nah untuk mengenal ini kalau berdua asli masih sekarang kita jalan di sini 80-70% sudah masuk tidak ada sih bisa dibandingkan untuk sekarang sama bandara dari masuk juga sih. Topik selanjutnya mengenai informasi di sini itu di RT RW sini itu dalam mengakses informasi ke antar warga itu melalui apa dan bagaimana? Untuk memberikan informasi ada apa itu mas? Kita dapat grup WhatsApp group. WhatsApp grup RT RW atau mungkin paguyuban. Pasti ada paguyuban dari grup terus kedua bahwa itu mencakup remaja-remaja yang ada di bandaran sini. Kalau bagaimana satu kampung bandaran sini dua RW itu ada dan warganya di situ kalau kali gugur terus selalu ada prosesi, tapi itu di bidang lingkungan bulan secara orang muda dan itu ada di kampung bandaran sekarang akhirnya itu alhamdulillah dari kemarin dari masyarakat itu mencakup jadi misalkan informasi pasti cepat baik tidak bisa di grup satu kelurahan dalam menyebar. Jadi di satu kelurahan itu kan ada yang punya grup lain kelurahan sekarang nyebar situ. Kalau untuk informasi kepada warga, nah
untuk warga RT saja suasana. Nah itu untuk grup RW ada grup kelurahan lembaga. Di tiap masyarakat itu kan tidak semuanya sama ya Pak, entah itu perbedaan pola ras, agama, atau lain-lain. Nah, kira-kira di lingkungan sini itu apakah ada perbedaan tertentu dalam menangani atau semuanya disamaratakan? Sama lah untuk hal kemanusiaan atau kriminalitas sebenarnya sama. Tapi nah, untuk ibadah berbeda. Tapi nah, untuk mayoritas itu mayoritas muslim. Tidak ada yang mungkin ada tapi untuk sosial sama sih. Itu maksudnya di edukasi saya Pak. Ini ada iklan dulu dah. Langsung awal. Topik selanjutnya itu ada tuh komputer tips. Oh, ya tahu aja. Nah ini RW 4 ya Pak. Topik selanjutnya itu perlindungan hak asasi manusia Pak. Bagaimana hak asasi manusia dihormati dalam hal-hal kebebasan bicara, beragama maupun hak menerima pendidikan di RW 4 itu Pak. Kita menghormati ya kita harus tahu dulu kita sama siapa. Kalau kita sama yang tua ya kita harus sama yang tua. Kalau anak kecil ya kita ngomongnya lebih berhati-hati agar anaknya tidak ikut-ikutan hal di sini. Tetap di sini itu kalau hatinya. Kalau untuk cara khusus menerapkan tentang pendidikan hak asasi manusia di RW 4 ini ada nggak Pak? Seminar atau apa? Tidak ada. Tidak bulanan seperti itu Pak. Untuk bulanan arisan lah. Oh, arisan. Arisan ya. Terus Pak, keadilan dan kesalahan ya Pak topiknya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana menciptakan keadilan pada penduduk di RW 4 ini? Ya. Dalam keadaan dalam hal apa enggak? Dalam hal Keadilan misalnya kayak semua tuh dapat apa ya Pak? Dapat hak yang sama gitu Pak. ya sama. Itu sama. Sama. Gak membedakan lah Mas. Cuman gini Mas, yang kita bedakan, tapi kita nggak tega ya. Misalkan ada warga yang sulit untuk bisa kumpul, arisan jangan bakti. Kadang kita untuk membeli yang sama itu sama yang sekat tuh susah. Jadi ada sanksi sosialnya itu loh Mas. Ya. Oh, ada sanksi sosial yang tinggi. Tapi kita, saya namanya orang kan nggak tega. Semasa terus kita orang senang sama. Ya kalau untuk penciptaannya sendiri berarti dirangkul begitu ya Pak? Iya, Tetap dirangkul ya? Tetap dirangkul. Tapi mungkin ada beberapa orang yang Susah untuk susah gitu. Ada sih Mas. Orang. Ya, Nah, bagaimana desa mendorong partisipasi dari bapaknya untuk mengambil keputusan yang ada di desa? susah apa tadi? Mendorong partisipasi bapaknya untuk berpartisipasi dalam keputusan, mengambil keputusan. Ya sepengetahuan saya sih warga dilibatkan kalau ada apa ya, ada tempat yang tidak biasa. Tapi karena kalau itu ya pemilihan ketua RT kan juga warga negaraan, warga dilibatkan sebagai pemilik suara mau melakukan apa ya namanya, mau suaranya mereka memilih ketua RT kayak gitu. Kalau enggak pas pemilu terus semua warga dilibatkan untuk ikut menyuarakan atau menyumbangkan suaranya seperti itu. Kalau enggak ya salah satunya jadi pengurus KPR itu ada. Dan selanjutnya itu sebelum pemilihan ketua RT itu diberitahukan sebelumnya. Ya itu pasti diberitahukan ke lagi itu biasanya ada sosialisasi. Terus kalau saya ya itu 3 bulan sebelum dari itu jadi diberitahu warganya RT. Dan situ juga ada semacam kayak kampanye lah, maksudnya itu calon-calonnya siapa aja itu apa ya, program kerjanya itu diberitahukan warga. Untuk ketua RT-nya itu kan harus sendiri. Selama ini pemilihan itu orang-orangnya setuju. Kalau di wilayah di wilayah saya itu ketua RT-nya itu memang dituju warga, dipilih warga. Misalkan warganya itu ada 50 kakak. Nah, nanti siapa yang diajukan nanti suara berbanyak, nah itu tiga orang kandidat paling banyak nanti ditetapkan sebagai calon. Terus selanjutnya topiknya itu kan nah, dari desa atau dari pemerintah di sini itu ada pelatihan atau Sekarang saya nggak pernah dapat seperti itu ya. Ya mungkin kesadaran sendiri karena kita juga orang pernah sekolah ya seperti itu ya. Masalah HAM ya intinya itu tidak mengikut perasaan orang lain, tadi hak orang lain seperti itu. Kalau masalah apa tadi penyuluhan apa ya? Saya nggak pernah terima itu ya, penyuluhan untuk warga setempat tentang hal itu udah pakai solusinya PSBB itu udah. ya. Masalah itu
kita sebagai warga kita itu menghormati hak asasi orang lain. Nanti apa ya, kalau batas-batasnya lah ya, misalkan itu apa, nyetel TV atau mungkin nyetel musik bisa terlalu keras mengganggu orang lain dengan katanya. Untuk COVID-19 itu akses informasi. Nah, dari warga ini mendapatkan informasi secara transparan dari desa setempat bisa melakukan pemerintah. Ya, kalau pengurusnya itu pasti dapat, nanti disampaikan ke warga. Kalau saya sebagai warga biasa ya, Mbak, ya, tidak tahu tapi nggak lengkap. Apa nggak lengkap datanya apa aja itu nggak tahu detailnya. Tapi yang pasti kalau ketua RT di wilayah saya memang amanah seperti itu, orang-orangnya itu ya terdapat siapa aja pasti disampaikan. Nah, bagaimana cara RT setempat atau mungkin desa setempat menyampaikan informasi pada warga? Ya, kita kan punya grup ya, grup warga nanti kan RT itu grup RT kayak gitu ya, masih apa-apa itu ya disampaikan. Kalau nggak pas acara Arisa penting dan sekali itu bisa. Betul ya, Pak? Ketiga ya? Kelompok itu tugas kelompok ya, di warga negara. Jurusannya? DSD. Lanjut ya Pak ya. Iya, iya. Ini untuk topik keadilan dan kesetaraan. Pertanyaannya ini bagaimana menciptakan keadilan antar warga Pak? Biar saya tidak Keadilan ya? Siapa itu? Keadilan apa bagian sebenarnya? Keadilan apa? ini selama ini bersama dengan majelis. Keadilan apa? Oh, yang pasti yang saya alami sebagai warga ya adil sih, karena nggak beda-beda antara orang yang maksudnya itu orang kaya, orang pas-pasan dirangkul bareng-bareng. Orang yang pejabat juga semuanya ikut. Kalau nggak ikut ya mungkin dia ada keperluan izin ya, salah. Jadi untuk pemerataan silang itu udah semua ya Pak? Maksudnya Ya, yang saya alami seperti itu sesuai dengan nasional juga. ini untuk pemecahan konflik Pak, bagaimana peran demokrasi dalam memecahkan konflik antar warga? Kalau ada sengketa mungkin yang pasti direm dulu. Kalau ada sengketa maksudnya itu tidak kekurangan kayak gitu, pasti musyawarah ada. Dan menurut Bapak sendiri bagaimana tanggapan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian? Masyarakat selama ini baik-baik saja sih. Kalau memang urusannya sampai hukum ya selain ke polisi gitu yang pernah memang pernah ada kejadian mencuri kan ya diamankan oleh warga. Itu selain itu satpam security wajib selain dari polisi. Jadi Tidak kami main hakim sendiri juga. jadi konflik terbesar itu mencuri ya Pak? Kewenangan mencuri Nanti Pak untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sikap warga jika terdapat kelompok minoritas di daerah? tidak ada kita saling menghormati sih, tidak sampai apa ya menyudutkan atau menghina atau membuli, tidak sama. Kalau ada yang meninggal ya kita datang lokasi ya, walaupun mungkin cara doanya beda kalau beda agama, kita hanya menghormati orang itu. Mungkin sudah Bapak. Ya sama-sama. Terima kasih Mbak Deni atas bersedianya sebagai narasumber dari kelompok kami tentang Kelurahan Sekaran nih Pak. Sama Mbak, semoga kamu sukses selalu, cepat selesai kuliahnya. Amin. Tambahkan Ada bingkisan sedikit ya Pak. Ya, terima kasih.